kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Yang kedua, pemakai informasi laporan keuangan. Terdapat 6 kelompok pemakai laporan keuangan, yaitu investor pasar modal, pemberi kredit, manajer perusahaan, auditor internal dan eksternal, regulator, dan pegawai perusahaan. Yang berikut tujuan laporan keuangan. Berdasarkan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang berikut standar laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi biasanya didasarkan pada peraturan ataupun standar yang berlaku. Misalnya untuk akuntansi komersial pemakai persyaratan standar akuntansi atau PSAK, kemudian organisasi nirlaba berpedoman dengan PSAK nomor 45, dan akuntansi sektor publik yang berpedoman pada PSAP. Yang berikut prosedur analisis keuangan. Menurut Bernstein, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui prosedur dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, input, yaitu laporan keuangan dan data lainnya. Yang kedua, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Dan yang ketiga, output, informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, review data laporan keuangan. Yang kedua, menghitung. Yang ketiga, membandingkan atau mengukur. Yang keempat, menginterpretasi. Yang kelima, solusi. Berikutnya saya akan menjelaskan metode dan teknik analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan sebagai berikut. Analisa perbandingan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan yang pertama data absolut, yang kedua kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah, yang ketiga kenaikan dan penurunan dalam persen, yang keempat perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, yang kelima persentase dari total, yang keenam analisa perubahan modal kerja, yang ketujuh analisa tren dari ratio unsur-unsur neraca dan data operasi yang ada kaitannya, yang kedelapan analisa persentase per komponen dari neraca dan laporan laba rugi, yang kesembilan rasio yang memperlihatkan hubungan beberapa unsur neraca, laporan laba rugi dan kedua laporan keuangan tersebut, yang ke-10 analisa perbandingan dengan rasio industri, yang ke-11 analisa perubahan pendapatan neto atau analisa perubahan laba bruto, yang ke-11 analisa titik impas atau analisa break even point. Berikutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat laporan keuangan. Syarat-syarat laporan keuangan di sini ialah dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Berikutnya saya akan menjelaskan keterbatasan laporan keuangan. Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau Ikatan Akuntan Indonesia secara terperinci menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan bersifat historis, yang kedua, laporan keuangan bersifat umum,
Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Berikutnya saya akan menjelaskan kelayakan laporan keuangan, yakni laporan keuangan bersifat konservatif. Laporan keuangan lebih menekankan kepada makna ekonomis suatu peristiwa. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknik, adanya beberapa standar nilai yang bergabung, adanya pengaruh daya beli uang berubah. Berikutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 6, FASB telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Yang keempat, investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Yang kelima, distribusi kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan atau modal entitas. Yang keenam, komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. 7. Pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya, dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 8. Beban. Beban adalah arus kas keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadi munculnya kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 9. Keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas aktiva bersih entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal, transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidental, transaksi yang terjadinya jarang, dan dari seluruh transaksi lainnya, serta peristiwa maupun keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. 10. Kerugian. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas aktiva bersih entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal, transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan, atau transaksi insidental, transaksi yang terjadinya jarang, dan dari seluruh transaksi lainnya, serta peristiwa maupun keadaan lain yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang biasanya disajikan pada perusahaan dagang meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan,
yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri atau geografis, serta pengungkapan perubahan harga. Bentuk-bentuk laporan keuangan perusahaan dagang: 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan, 6. Neraca atau balance sheet. Komponen neraca perubahan dagang. Neraca terdiri dari komponen akun real, kelompok akun real atau akun nyata, yaitu terdiri dari aset atau aktiva harta. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan dapat menggunakan dalam operasi perusahaan. Aset atau harga terdiri dari 1. Harta lancar adalah harta yang diharapkan dapat dicairkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Harta lancar terdiri dari yang pertama, kas, kedua, surat berharga, 3. Piutang dagang, 4. Piutang wesel, 5. Pelengkapan, 6. Persediaan barang dagang. 2. Harta tetap berwujud. Filet aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasi perusahaan dan bukan untuk dijual. Harta tetap berwujud terdiri dari 1. Tanah, 2. Gedung atau bangunan, 3. Mesin, 4. Peralatan toko atau peralatan kantor, 5. Kendaraan. 3. Harta tetap tidak berwujud adalah harta istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Harta tetap tak berwujud terdiri dari Goldwyn, 1. Goldwyn, nama baik, 2. Hak paten, 3. Hak cipta, 4. Merek dagang, 5. Hak sewa. Utang atau kewajiban liabilitas. Utang adalah keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang secara kredit. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, utang dikelompokkan menjadi 1. Utang lancar. Second rate liabilitas adalah utang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Utang lancar terdiri dari utang dagang, icon, playben, utang wesel atau notes playben, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka utang, utang beban atau beban yang masih harus dibayar. 2. Utang jangka panjang, long term liabilitas adalah utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang terdiri dari 1. Utang hipotek, 2. Utang obligasi, 3. Kredit investasi. Modal ekuitas, equity adalah hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau selisih harta dan utang. Bentuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, bentuk akun atas kontrol. Dalam bentuk ini, sisi aktiva dan pasiva disusun bersebelahan. Bentuk ini mempunyai 2 sisi, yaitu sisi debit untuk merunci aktiva dan sisi kredit untuk merinci kewajiban dan ekuitas. Yang kedua, bentuk laporan. Dalam bentuk ini, aktiva, kewajiban, dan ekuitas disusun dari atas ke bawah. Aktiva dibuat terlebih dahulu di atas, kemudian kewajiban dan ekuitas di bawahnya. Contoh bentuk kontrol. Contoh bentuk laporan. Berikutnya sumber penyusunan neraca. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan disusun dari neraca lajur atau kertas kerja lajur neraca dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk aktiva berada di lajur neraca sebelah debit. Untuk kewajiban, datanya di lajur neraca sebelah kredit. Untuk modal, diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Komponen laporan laba rugi perusahaan dagang. Laporan laba rugi usaha pada perusahaan dagang diperoleh dari membandingkan antara penjualan bersih, harga pokok penjualan atau HPP, dan beban operasi perusahaan. Berikut adalah komponen-komponen laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Yang pertama, laba bersih. Yang kedua, laba bruto atau kotor. Yang ketiga, penjualan bersih. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Yang kelima, pembelian bersih. Yang keenam, beban operasi perusahaan. Operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Yang ketujuh, pendapatan dan beban di luar operasi perusahaan. Yang kedelapan, laba bersih sebelum pajak. Bentuk laporan laba rugi perusahaan dagang. Bentuk langsung, penyajian laporan laba rugi dengan bentuk singlet step dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu. Demikian pula bebannya, setelah itu dicari selisihnya untuk mengetahui laba dan rugi. Contoh laporan laba atau rugi. Yang berikut bentuk bertahap. Penyajian laporan laba atau rugi dengan bentuk multiple step dilakukan dengan memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan pula antara beban usaha dan beban di luar usaha. Setelah itu mencari selisihnya sehingga akan diperoleh laba atau rugi bersih usaha. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari saldo awal, modal pada neraca, setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive. Komponen laporan perubahan modal. 1. Modal awal. Modal awal berasal dari investasi awal ataupun penambahan investasi. Kedua, laba atau rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, sedangkan rugi akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, penarikan atau prive. Apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya sendiri di luar kepentingan perusahaan, maka kejadian ini akan mengurangi modal pemilik. Yang keempat, modal akhir. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dikurangi penarikan. Bentuk laporan perubahan modal. Laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas dengan kategori aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama waktu periode tertentu. Klasifikasi laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Metode pelaporan arus kas, yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Bentuk laporan arus kas. Catatan atas laporan atau keuangan atau CALK. Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru yang kedudukannya menggantikan nota perhitungan anggaran. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama kebijakan akuntansi, yang kedua penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan yang ketiga pengungkapan lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan. Yang berikut contoh soal. Berikut adalah neraca saldo perusahaan dagang Surya Sejati yang telah disusun dari buku besar bulan Desember tahun 2007. Yang pertama akun kas sebesar 34.508.000 berada di posisi debit. Yang berikutnya piutang dagang berada di posisi debit sebesar 35.446.000. Yang berikut persediaan barang dagangan awal sebesar 99.120.000 berada di posisi debit. Yang berikutnya asuransi dibayar di muka berada di posisi debit sebesar 3 juta. Yang berikut perlengkapan toko berada di posisi debit sebesar 2.320.000. Yang berikutnya peralatan toko berada di posisi debit sebesar 43.440.000. Yang berikut akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 10.080.000 berada di posisi kredit. Kemudian utang dagang berada di posisi kredit sebesar 10.040.000. Yang berikut modal berada di posisi kredit sebesar 143.416.000. Yang berikut prive sebesar 20 juta berada di posisi debit. Kemudian penjualan sebesar 654.310.000 berada di posisi kredit. Berikut retur penjualan dan pengurangan harga berada di posisi debit sebesar 12.680.000. Yang berikut potongan penjualan berada di posisi debit sebesar 4.400.000. Yang berikut pembelian berada di posisi debit sebesar 436.952.000. Yang berikut retur pembelian dan pengurangan harga berada di posisi kredit sebesar 2 juta. Yang berikut potongan pembelian seharga 500.000 berada di posisi kredit. Kemudian beban angkut pembelian sebesar 600.000 di debit. Kemudian beban angkut penjualan berada di posisi debit sebesar 480.000. Kemudian beban gaji bagian penjualan sebesar 61.680.000. Kemudian di posisi debit. Kemudian beban iklan berada di posisi debit sebesar 2.240.000. Kemudian beban penjualan rupa-rupa berada di posisi debit sebesar 2.240.000. Kemudian beban gaji bagian kantor sebesar 24.240.000 di posisi debit. Kemudian beban sewa sebesar 21.520.000 berada di posisi debit. Dan yang terakhir adalah beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000 berada di posisi debit. Kemudian di kolom jumlah harus seimbang antara debit, akun-akun yang ada di debit dengan yang ada di kredit. Dan berdasarkan neraca saldo ini, jumlah di debit sebesar 820.346.000 dan di kreditnya sama, yaitu 820.346.000. Yang berikutnya data penyesuaian. Data penyesuaian pada 31 Desember 2007 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000. Yang kedua, persediaan akhir barang dagangan sebesar 75.854.000.
Yang ketiga, asuransi yang terpakai sebesar 1 juta. Yang berikut, perlengkapan toko yang tersisa sebesar 840.000. Yang berikut, penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. Yang berikut, gaji yang belum dibayar, yaitu gaji bagian penjualan sebesar 320.000 dan gaji bagian kantor sebesar 112.000. Dari data penyesuaian di atas, dapat disusun jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2007 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar 80.000, maka di kolom penyesuaian kita tulis di bagian keterangan, yaitu piutang bunga sebesar 80.000 kita tulis di kolom debit, dan pendapatan bunganya kita tulis di kolom kredit. Yang berikut, persediaan barang dagangan awal. Di bagian debit kita tulis ikhtisar laba rugi sebesar 99.120.000, dan di kreditnya kita tulis persediaan barang dagangan awal sebesar 99.120.000. Kemudian yang berikutnya, persediaan akhir barang dagangan sebesar 75.854.000, maka di jurnal penyesuaian kita tulis di bagian debitnya kita tulis persediaan barang dagangan akhir sebesar 75.854.000, dan di bagian kredit kita tulis ikhtisar laba rugi sebesar 75.854.000. Yang ketiga, asuransi yang terpakai sebesar 1 juta, maka di kolom jurnal penyesuaian kita tulis beban asuransi berada di posisi debit sebesar 1 juta, dan asuransi dibayar di muka berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Kemudian, yang berikutnya, beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko sebesar 1.480.000. Ini didapat dari perlengkapan toko yang ada di neraca saldo dikurangi dengan perlengkapan toko yang ada di data penyesuaian, yaitu sebesar 2.320.000 dikurangi dengan 840.000, maka di jurnal penyesuaian beban perlengkapan toko sebesar 1.480.000 di bagian debit, dan di bagian kreditnya yaitu perlengkapan toko sebesar 1.480.000. Yang berikut, penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000, maka di jurnal penyesuaian kita tulis di bagian debit beban penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000, dan di bagian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 7.088.000. Dan yang terakhir yaitu beban gaji bagian penjualan, itu di posisi debit sebesar 1 juta. Kemudian beban gaji bagian kantor sebesar 800.000. Kemudian di posisi kreditnya yaitu utang gaji sebesar 1.800.000, yang merupakan total dari beban gaji bagian penjualan dan beban gaji bagian kantor. Kemudian jumlahnya harus seimbang, dan di sini sudah seimbang di bagian debit dan kredit, yaitu di bagian debit jumlahnya sebesar 186.422.000, dan di bagian kredit juga sama, yaitu 186.422.000 rupiah.
Berikutnya saya akan menjelaskan neraca lajur perusahaan Surya Sejati untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Kertas kerja yang digunakan ada 10 kolom. Dalam pembuatan kertas kerja yang pertama kali dimasukkan adalah neraca saldo yang merupakan neraca saldo awal. Yang kedua, kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini yaitu jurnal penyesuaian yang telah dibuat di akhir periode yang dimasukkan dalam debit dan kredit masing-masing. Dengan dua kolom ini, yakni neraca saldo dan penyesuaian, maka kita akan menghasilkan neraca saldo penyesuaian. Sedangkan di kolom laba rugi itu hanya diisi oleh akun-akun nominal atau akun-akun yang bersifat sementara. Jenisnya di sini seperti akun pendapatan, biaya, serta beban. Sedangkan di akun neraca ini disebut juga akun-akun real. Jenisnya itu harta atau aktiva, hutang, dan modal. Berikutnya saya akan menjelaskan persediaan barang dagangan. Di neraca saldo itu di debitnya 99.120.000. Karena persediaan barang dagangan ini mengalami penyesuaian, maka di debit itu diisi 75.181.000 dan kredit itu diisi 99.120.000. Ini diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat di awal. Sedangkan di neraca saldo itu di debit itu diisi 75.184.000. Karena persediaan barang dagangan termasuk akun real, maka diisi di neraca yakni 75.151.000. Berikutnya asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo itu diisi 2 juta. Karena asuransi dibayar di muka mengalami penyesuaian yakni di kredit 1 juta, maka di neraca saldo yang telah disesuaikan itu diisi 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena di sini debit dengan kredit itu debit lebih besar, maka debit dengan kredit di sini harus dikurangkan, yakni 3 juta dikurang 1 juta di sini jadi 2 juta. Karena ini merupakan akun real, maka di sini diisi di neraca yakni 2 juta. Yang berikutnya akun perlengkapan toko. Di neraca saldo di debit itu 2.320.000. Karena perlengkapan toko ini mengalami penyesuaian, maka di jurnal penyesuaian di sini diisi di kredit 1.490.000. Sedangkan di neraca saldo disesuaikan di sini 840.000. Karena sama seperti yang awalnya di sini tadi kita kurangkan 2.320.000 dikurang 1.490.000 jadi 840.000. Karena perlengkapan toko termasuk akun real, maka kita isi di neraca yakni 840.000 di debit. Berikutnya akun peralatan toko. Di neraca saldo telah diisi 43.440.000. Posisinya itu di debit. Karena ini peralatan toko tidak mengalami penyesuaian, maka diisi di neraca saldo disesuaikan tetap 43.440.000. Sedangkan di neraca kita isi juga 43.440.000, posisinya itu di debit. Berikutnya itu akun penyusutan peralatan toko. Di jurnal neraca saldo itu diisi di kredit 10.080.000. Karena ini akun peralatan toko telah mengalami penyesuaian, maka diisi di kredit ini 7.088.000 berdasarkan akun jurnal penyesuaian yang telah dibuat di awal. Kredit dengan kredit di sini dijumlahkan yang menghasilkan 17.168.000 di neraca saldo diisi di kredit. Kemudian di neraca kita isi 17.168.000 juga. Berikutnya akun utang dagang. Akun utang dagang ini diisi di kredit itu 10.040.000. Karena akun utang dagang tidak mengalami penyesuaian, maka kita lanjut mengisinya di neraca saldo yang telah disesuaikan yaitu 10.040.000 juga. Kemudian diisi di neraca juga 10.040.000. Berikutnya modal Nyonya Melani.
yakni di neraca saldo itu itu 143.416.000. Karena ini tidak mengalami penyelesaian, maka kita lanjut mengisinya di neraca saldo yang telah disesuaikan, yakni 143.416.000, dan di neraca kita isi di kredit 143.416.000 juga. Berikutnya Prive Nona Melani, yakni di debit itu di neraca saldo di debit itu 20 juta, sedangkan di neraca saldo yang disesuaikan 20 juta juga, dan di neraca itu kita isi 20 juta juga. Berikutnya akun penjualan. Di neraca saldo itu diisi di kredit 654.310.000, dan di neraca saldo yang disesuaikan 654.310.000. Ini merupakan akun yang hanya bersifat sementara. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, laba rugi itu kita isi hanya untuk akun yang bersifat sementara. Salah satu contohnya itu penjualan. Jadi kita isi di penjualan itu kita isi di laba rugi penjualan, yakni 664.310.000, posisinya itu di kredit. Berikutnya di neraca penjualan dan pengurangan harga. Di neraca saldo itu kita isi di DP 12 juta. Di neraca saldo disesuaikan juga 12 juta. Di laba rugi juga kita isi 12 juta. Berikutnya potongan penjualan. Di neraca saldo kita isi 4.400.000. Di neraca saldo disesuaikan juga kita isi 4.400.000. Di laba rugi juga kita isi 4.400.000. Berikutnya akun pembelian. Kita isi di neraca saldo itu 436.952.000. Di neraca saldo disesuaikan juga kita isi 43.952.000. Posisinya itu di debit. Sedangkan di laba rugi juga kita isi 436.952.000. Posisinya itu di debit. Berikutnya itu akun retur pembelian dan pengurangan harga. Di neraca saldo itu kita isi di kredit 2 juta, sedangkan neraca saldo yang disesuaikan juga kita isi di kredit itu 2 juta. Kemudian di laba rugi juga kita isi 2 juta di posisi kredit. Berikutnya potongan pembelian. Kita isi di neraca saldo yakni 500.000, sedangkan neraca saldo disesuaikan juga kita isi 500.000, posisinya di kredit. Di laba rugi juga kita isi 500.000 di kredit. Berikutnya akun beban akun pembelian. Kita isi di neraca saldo yakni 600.000, posisinya di debit. Di neraca saldo disesuaikan juga posisinya di debit 600.000, dan di akun laba rugi juga kita isi 600.000, posisinya di debit. Berikutnya beban akun penjualan. Kita isi di neraca saldo di posisinya di kredit yakni 480.000. Di neraca saldo disesuaikan kita isi juga di debit 400.000, sedangkan di laba rugi juga kita isi di neraca saldo disesuaikan juga kita isi 400.000, sedangkan di laba rugi juga kita isi posisinya di debit yakni 400.000 juga. Berikutnya beban gaji penjualan. Kita isi di neraca saldo itu posisinya yang di debit itu 61 juta. Karena ini beban gaji penjualan ini mengalami penyesuaian yakni 1 juta di debit, maka di neraca saldo disesuaikan kita isi menjadi 62 juta. Posisinya itu di debit. Sedangkan di laba rugi itu kita isi di debit itu 62 juta juga. Berikutnya beban HAN. Di neraca saldo itu di debitnya 16.400.000, sedangkan di neraca saldo disesuaikan juga 16.400.000, posisinya di debit. Di laba rugi itu posisinya di debit yakni 16.400.000 juga. Berikutnya beban penjualan rupa-rupa. Di neraca saldo itu yang di debit itu 2.240.000, sedangkan di neraca saldo disesuaikan di debit itu 2.240.000. Di laba rugi
itu di debit 2.240.000 juga. Berikutnya itu beban gaji bagian kantor. Neraca saldo posisi di debit diisi 24.240.000 karena beban gaji bagian kantor mengalami penyesuaian pada jurnal penyesuaian yang telah dibuat di awal, ya, maka di sini di penyesuaian kita isi 800.000 posisinya di debit, sedangkan neraca saldo disesuaikan di sini kita isi 25.040.000. Kenapa 25.040.000? Karena di sini debit dengan debit, posisi debit dengan debit. Jadi di sini kita jumlahkan. Berikutnya beban administrasi rupa-rupa. Di neraca saldo itu posisinya di debit itu yakni 1.320.000, sedangkan neraca saldo disesuaikan di sini 1.320.000 juga. Dan di laba rugi juga kita isi 1.320.000 juga, posisinya di debit. Berikutnya jumlah di hasil akhir di debit dan kredit itu sama, yakni 820.346.000. Itu di debit dengan kredit itu harus hasil akhirnya itu harus sama. Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat di awal di sini, yang termasuk dalam akun-akun yang telah disesuaikan. Yang pertama itu piutang bunga. Di sini di jurnal penyesuaian piutang bunga itu posisinya di debit yakni 80 juta. Sedangkan di neraca saldo disesuaikan juga 80 juta. Begitu juga di neraca posisinya itu 80 juta di debit. Berikutnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu di penyesuaian itu ada 80 juta. Di neraca saldo disesuaikan juga 80 juta. Dan di laba atau rugi juga 80 juta. Posisinya sama di debit. Berikutnya beban asuransi. Beban asuransi di sini di jurnal penyesuaian itu posisinya di debit 1 juta. Sedangkan di neraca saldo disesuaikan juga 1 juta. Kemudian di laba atau rugi juga 1 juta, posisinya sama di debit. Beban perlengkapan pokok yakni 1.480.000 di kolom penyesuaian itu diisi di debit. Berikutnya di neraca saldo disesuaikan juga diisi 1.480.000, posisinya juga sama. Kemudian di kolom laba rugi juga diisi 1.480.000, posisinya sama yakni di debit. Kemudian bahan peralatan penyusutan toko di jurnal di kolom penyesuaian di sini diisi di debit yakni 7.068.000, posisinya di debit. Sedangkan di neraca saldo disesuaikan juga diisi sama yakni 7.068.000. Kemudian di laba atau rugi itu diisi 7.068.000, posisinya itu di debit. Utang gaji 1 juta di penyesuaian itu diisi di kredit. Sedangkan neraca saldo disesuaikan juga sama, isi di kredit 1 juta. Kemudian isi di laba rugi juga 1 juta, posisinya juga sama. Dan hasil akhirnya kita jumlahkan. Di sini posisi di jurnal penyesuaian itu di debit dan kredit itu hasilnya harus sama. Dan berdasarkan soal ini di posisi di debit itu sama dengan di kredit, yakni 186.422.000. Di neraca saldo disesuaikan juga posisi hasil akhirnya itu harus sama di debit dan kredit. Di sini di debit itu hasil akhirnya 905.168.000. Kemudian hasil di laba rugi itu harus sama, dan jika keduanya tidak sama itu seperti pada contoh soal ini, maka keduanya itu harus dikurangkan untuk mendapatkan hasil yang sama. Dikurangkan atau dicari selisihnya. Di sini selisih antara keduanya yaitu 39.744.000. Dari selisih ini dapat
kita dapat hasil akhir yakni 732.744.000. Kemudian di kolom neraca itu hasil akhirnya juga sama, dan kalaupun tidak sama itu kita harus jumlahkan dengan selisih pada kolom laba rugi yakni 39.744.000. Jadi kita bisa peroleh hasil akhirnya 212.168.000. Terima kasih. Oke, selanjutnya neraca laporan keuangan perusahaan Surya Sejati. Desember 2007, aktiva dibagi menjadi dua. Yang pertama aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang termasuk dalam aktiva lancar yang pertama kas sebesar 34.508.000. Piutang dagang sebesar 35.446.000. Piutang bunga 80.000, persediaan barang dagang 75.854.000. Asuransi dibayar di muka 2 juta, perlengkapan toko 840.000. Jumlah aktiva lancar sebesar 148.728.000. Aktiva tetap yang termasuk dalam aktiva tetap yang pertama perlengkapan toko sebesar 43.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 17.168.000. Jumlah aktiva tetap sebesar 26.272.000. Dan jumlah aktiva lancar dengan aktiva tetap sebesar 175 juta. Berikutnya, kita masuk pada laporan laba rugi perusahaan Surya Sejati untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007. Untuk mendapatkan penjualan bersih, rumusnya penjualan kurang retur penjualan dan pengurangan harga tambah potongan penjualan sama dengan 654.310.000 rupiah dikurang 12.680.000 rupiah ditambah 4.400.000 rupiah sama dengan 637.230.000 rupiah. Itulah hasil penjualan bersihnya. Berikutnya harga pokok penjualan atau HPP. Rumusnya persediaan awal tambah pembelian bersih tambah persediaan akhir sama dengan 99.120.000 rupiah tambah 435.052.000 rupiah tambah 75.854.000 rupiah sama dengan 458.318.000 rupiah. Untuk angka pada bagian laba bersih didapatkan dari jumlah pembelian tambah beban angkut pembelian tambah retur kurang retur pembelian kurang potongan pembelian. Untuk angka persediaan akhir didapatkan dari pembelian bersih kurang barang yang tersedia untuk dijual. Berikutnya beban usaha. Yang pertama beban penjualan. Rumusnya beban angkut penjualan kurang beban gaji bagian penjualan kurang beban iklan kurang beban perlengkapan toko kurang beban penyusutan peralatan toko kurang beban penjualan rupa-rupa sama dengan 480.000 rupiah kurang 62.680.000 rupiah dikurang 16.400.000 rupiah dikurang 1.480.000 rupiah dikurang 7.088.000 rupiah dikurang 2.240.000 rupiah sama dengan 90.368.000 rupiah. Itulah hasil beban penjualan. Berikutnya yang kedua beban administrasi dan umum. Rumusnya beban gaji bagian kantor kurang beban sewa kurang beban asuransi kurang beban administrasi rupa-rupa sama dengan 25.040.000 rupiah dikurang 21.520.000 rupiah
dikurang 1 juta dikurang 1.320.000 rupiah sama dengan 48.880.000 rupiah. Itulah beban administrasi dan beban umumnya. Untuk mendapatkan nilai beban usaha, rumusnya beban penjualan ditambah beban administrasi dan umum sama dengan 90.368.000 rupiah ditambah 48.800.000 rupiah sama dengan 139.284.000 rupiah. Untuk mendapatkan laba usaha bersih, rumusnya laba kotor dikurang laba bersih usaha sama dengan 178.912.000 rupiah dikurang 139.284.000 rupiah sama dengan 39.664.000 rupiah. Itulah hasil laba usaha bersih. Berikutnya pendapatan dan beban di luar usaha. Rumusnya laba usaha bersih dikurang laba bersih sebelum pajak sama dengan 39.664.000 rupiah dikurang 80.000 rupiah sama dengan 39.744.000 rupiah. Perubahan ekuitas perusahaan Surya Sejati, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007. Modal Nyonya Melani 1 Desember 2007 sebesar 143.416.000. Laba bersih sebesar 39.744.000. Preview Nyonya Melani 20 juta. Jadi modal Nyonya Melani 1 Desember 2007 143.416.000 dengan penambahan modal 19.744.000 adalah modal Nyonya Melani 31 Desember 2007 sebesar 163.160.000. Kesimpulannya, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan bagi perusahaan. Analisa laporan keuangan perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Pada dasarnya laporan keuangan perusahaan dagang dan laporan keuangan perusahaan jasa tidaklah jauh berbeda. Perbedaan antara keduanya hanya jelas menonjol pada komponen laporan laba rugi dan sedikit pada komponen penyusun neraca informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak internal perusahaan dan eksternal untuk melakukan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.